Karya, absen 14. Saya akan membacakan rute perjalanan dari SMK 8 ke Taman Mini. Yang pertama, Jalan Pejaten. Perjalanan dimulai dari Jalan Pejaten. Lokasi sekolah kami berada secara historis. Pejaten merupakan bagian dari Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada masa kolonial, kawasan ini dikenal dengan nama Kalibata Lenteng Agung. Meski memiliki nama yang mirip, Pejaten berkembang sebagai kawasan tersendiri yang memiliki sejarah dan dinamika unik. Terletak di Jakarta Selatan, Pejaten sering luput dari perhatian wisatawan, padahal kawasan ini menyimpan sejarah dan daya tarik tersendiri. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu, Pejaten tak terpisahkan dari sejarah awal kota Batavia. Ada beberapa teori soal asal-usul namanya. Yang pertama, berasal dari aktivitas tertentu yang dulu dilakukan di wilayah ini. Yang kedua, nama seorang tokoh berpengaruh yang kemudian diabadikan sebagai nama tempat. Kini, Pejaten terbagi menjadi Pejaten Timur dan Pejaten Barat, dan berkembang pesat sebagai area urban. Kawasan ini menghadirkan perpaduan antara sejarah, pusat perbelanjaan modern, warung tradisional, serta usaha menengah yang menarik minat wisatawan dari berbagai kalangan. Yang kedua, Pejaten Village. Kami kemudian melewati Pejaten Village yang dulunya dikenal sebagai Pejaten Mall. Mall ini dibangun pada tahun 1991 dan mengalami renovasi besar pada tahun 2007 sampai 2008. Awalnya dikelola oleh Kenjana Wijaya dan Pacific Star Properties. Kemudian diakuisisi oleh Lipo Group dan terakhir diambil alih oleh PT NWP Retail pada Jakarta. Pada 30 Januari 2023, mall ini resmi berganti nama menjadi The Park Pejaten. Yang ketiga, Jalan Warung Jati Barat. Selanjutnya kami melewati Jalan Warung Jati Barat, juga dikenal sebagai Jalan Taman Marga Satwa Raya. Jalan ini merupakan penghubung penting antara daerah seperti Duren 3, Kalibata, Pejaten, Jati Padang, dan Ragunan. Jalan ini merupakan lanjutan dari Jalan Warung Buncit Raya yang berujung di kebun binatang Ragunan. Yang keempat, Jalan TB Simatupang. Kami melanjutkan perjalanan melalui Jalan TB Simatupang yang dinamai untuk mengenang Tahi Bonar Simatupang, pahlawan nasional dan tokoh militer penting setelah Jenderal Sudirman. Jalan ini menghubungkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, serta beririsan dengan jalan tol lingkar luar Jakarta atau JOR. Di sepanjang jalan ini terdapat beberapa gedung penting seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia, lalu RSUP Fatmawati, dan kantor Perhutani. Yang kelima, Geraha Simatupang. Kami juga melewati Geraha Simatupang, gedung perkantoran yang dibangun pada tahun 1997 oleh PT Verindo Land. Gedung ini terdiri dari 38 lantai dan menjadi kantor untuk berbagai instansi, termasuk kantor pajak, PT Antam, serta Perhutani. Jalan tol Lenteng Agung yang berada di dekat lokasi ini merupakan bagian dari tol Depok sampai Antasari atau Desari yang mulai dibangun sejak 2014. Yang keenam, Jalan Tol Pondok Pinang sampai Taman Mini. Perjalanan melalui ruas Jalan Tol Pondok Pinang, Taman Mini, bagian dari JOR yang dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pembangunannya dimulai pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1995, sehingga menjadi ruas JOR pertama yang rampung krisis. Tahun 1997 sampai 1998 sempat menghentikan proyek tersebut, tetapi dilanjutkan kembali pada tahun 2004. Jalan tol JOR W2 Utara diresmikan pada tahun 2014 sehingga telah di sisi barat. Kini JOR 1 membentang sepanjang 63 km dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Jalan tol JOR yang mencakup ruas Kampung Rambutan awalnya dikelola oleh anak perusahaan Jasa Marga, kemudian dipindah tangankan ke PT Hutama Karya Persero pada tahun 2016, dan pembangunan melibatkan kerjasama dengan para ahli dari Jepang atau JIKA. Di sepanjang jalan ini kami melihat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kawasan Pasar Rebo yang memiliki sejarah unik. Dulunya merupakan desa dan pasar hanya buka setiap hari Rabu. Yang ketujuh, menuju Taman Mini. Beberapa menit sebelum tiba, kami mendekati perempatan menuju Pasar Rebo, Cibubur, dan Tol Jagorawi sampai jalur utama ke Bogor dan Puncak. Daerah ini dahulu merupakan pinggiran kota Jakarta, namun kini menjadi kawasan populer untuk berwisata dan bersantai. Tak lama kemudian, kami melihat papan nama Taman Mini Indonesia Indah yang menandakan bahwa tujuan kami sudah dekat. Bus pun mulai menuju area parkir. Tempat kunjungan kami akan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Talita Sarif. Saya dari absen 15. Pertama, saya dan teman saya mengunjungi Anjungan Aceh. Di sana saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga mengenai sejarah dan kebudayaan Provinsi Aceh. Kami melihat langsung rumah adat dari Aceh, yaitu Rumah Aceh, pengenalan pakaian tradisional, alat musik, serta berbagai informasi menarik mengenai tarian, permainan, dan kuliner khas Aceh. Sejarah dan masyarakat budaya Aceh. Aceh memiliki provinsi di ujung barat Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya. Terdiri dari 23 kabupaten atau kota. Aceh dihuni oleh 13 suku bangsa dengan bahasa daerah yang beragam seperti bahasa Simelu dan Anujame. Selain itu, sejak zaman Kesultanan Aceh, wilayah ini telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam, menjadikan tempat pertemuan berbagai ras seperti Arab, Cina, Portugis, dan India. Kekayaan dan arsitektur tradisional. Aceh memiliki kekayaan yang luar biasa. Salah satunya Taman Nasional Gunung Leuser yang dijuluki paru-paru dunia dan dilindungi oleh UNESCO. Dalam hal arsitektur, rumah adat Aceh dibangun tanpa paku, hanya menggunakan sistem pasak kayu. Dengan atap dari daun rumbia dan tangga yang curam dan berjumlah ganjil. Sebagai simbol keberkahan, rumah Aceh terdiri dari 3 bilik utama, yaitu serumo ke, ruang tamu laki-laki, serumo tengah, ruang keluarga, dan serumo likot, ruang perempuan. Pakaian adat Aceh terdiri dari linto bara untuk laki-laki yang mencakup baju musakah dan kopiah, dan daro baro untuk perempuan yang menggunakan baju kurung dan kain songket lengkap dengan perhiasan emas. Pakaian ini biasa digunakan dalam acara adat dan pakaian pernikahan. Aceh juga kaya akan seni musik dan tari. Alat tradisional Aceh antara lain gondang, sejenis gendang, dan serenokale, alat musik yang mirip seruling. Tarian yang paling terkenal di Aceh adalah tari Saman, yang dibawakan oleh pria dan gerakan serempak dan cepat, sambil melanturkan syair-syair religi. Tarian ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Permainan tradisional Aceh. 2 permainan tradisional khas Aceh adalah gedu-gedu, semacam gulat tradisional, dan pacu kuda atau balap kuda khas suku Gayo, tanpa pelana yang menuntun keberanian dan keahlian yang tinggi. Serta ada makanan khas tradisional Aceh. Kuliner Aceh terkenal kaya akan rempah dan bercita rasa yang kuat. Contohnya adalah mie Aceh, mie pedas dengan daging atau seafood, dan kuah pelioku atau gulai tradisional yang terbuat dari sayuran dan kelapa sangrai. Biasanya digunakan dalam upacara adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha Komaira, absen 16. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan mengenai Anjungan Kalimantan Barat. Jadi saya dan teman-teman sebis saya mengunjungi Anjungan Kalimantan Barat ini. Kalimantan Barat merupakan suatu provinsi yang ada di bagian barat Pulau Kalimantan. Nah, Kalimantan Barat ini sangat berdekatan dengan Malaysia, yang dimana jadi membuat adat istiadatnya bercampuran antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Sehingga kebudayaannya sangat mirip sekali oleh kebudayaan Melayu di Malaysia, seperti pakaian adat, makanan khas daerah, bahasanya, dan lain-lain. Selain itu juga, suku-suku yang ada di Kalimantan Barat itu ada 3. Yang pertama itu Melayu, biasanya tinggal di Pontianak. Nah, suku Dayak dan suku Tionghoa. Nah, suku Pontianak itu awal mulanya didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir, seorang pedagang yang berasal dari keturunan Arab dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya ia hanya datang sebagai saudagar, lalu dia mendirikan kesultanan di Pontianak.
Dan Istana Qadariyah merupakan sebuah simbol kekayaan dan kebudayaan Islam yang ada di Kalimantan Barat. Jadi, letak geografis Kalimantan Barat itu terletak di garis khatulistiwa atau garis 0 derajat, di mana pada saat itu matahari berada di atas kepala kita yang menyebabkan tidak adanya bayangan pada saat kita berdiri ataupun macam-macam lainnya. Nah, itu menyebabkan banyak hal-hal mistis yang dikaitkannya. Pada dasarnya itu hanya sebuah fenomena geografi alam aja. Di Kalimantan Barat juga memiliki banyak sekali alat musik tradisionalnya seperti mandolin, sape, dan juga gong. Selain alat musik tradisional, di Kalimantan Barat juga memiliki batik-batik yang khas seperti yaitu batik motif tidayu dan batik motif corak insang. Musik tradisional dan batik di Kalimantan Barat juga memiliki makanan khas daerahnya yaitu bubur pedas dan pengkang nasi ketan. Dan selain hal-hal tersebut ada juga tarian tradisional yaitu tari zapin tembung dan tari jongan. Dan selain tarian-tarian tradisional, di Kalimantan Barat juga memiliki permainan tradisional seperti permainan enggrang, permainan tarik tambang. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai suku Pontianak. Dan ada juga suku yang paling terkenal di Kalimantan Barat yaitu suku Dayak. Di mana suku Dayak ini ciri khas sekali dengan rumah panjangnya. Rumah panjang di suku Dayak merupakan rumah yang melambangkan bagaimana suku Dayak tinggal bersama, yang dimana dia melambangkan kebersamaan dan kekuatan. Karena suku Dayak percaya semakin kita tinggal bersama, semakin kuat juga kelompok kita atau rumah keluarga kita. Dan uniknya rumah panjang itu semakin banyak keluarga yang menghuni rumah tersebut, semakin panjang juga ukurannya. Dan pakaian khas suku Dayak itu untuk laki-laki yaitu King Babah dan untuk perempuan yaitu King Bibinga. Nah, masyarakat suku Dayak juga percaya bahwa mereka sangat menghormati orang yang sudah tiada. Jadi mereka membuat tempat di mana namanya sando. Jadi di tempat itu para mayat-mayat dikuburkan. Tidak dikuburkan, tapi dia diawetkan di tempat tersebut lalu diletakkan di pohon, di dekat pohon. Nah, setelah sudah lama dan sudah menjadi tulang benulang, mayat yang ada di sando ini dipindahkan ke rumah balu. Rumah balu ini dimana rumah yang dimana dia menyimpan tulang benulang para leluhur yang ada di suku Dayak. Itu terletak di sebelah rumahnya juga. Dan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat sama seperti kehidupan biasa, di mana kesehari-hariannya mereka bekerja sebagai bertani, mencari ikan, dan membuat kerajinan rotan untuk dijual. Mereka juga sering dan suka sekali menyimpan air di tempat tempayan, di mana tempayan itu juga merupakan barang denda adat, yang dimana kita melanggar adat istiadat, kita harus membayar dengan tempayan itu. Semakin bagus corak tempayannya, juga semakin susah dan sulit sekali didapatkannya. Dari Museum Hakka. Museum Hakka adalah museum Indonesia yang didedikasikan untuk melestarikan dan memperkenalkan sejarah serta budaya masyarakat Hakka di Indonesia. Terletak di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Museum ini diresmikan pada 30 Agustus 2014 oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ada asal-usul dan pendiriannya. Pendirian museum ini diperkasai oleh Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera yang terdiri dari tokoh-tokoh keturunan Hakka di Indonesia. Tujuannya adalah memperkenalkan budaya Hakka kepada masyarakat luas dan menunjukkan kontribusi komunitas Hakka dalam sejarah Indonesia. Lalu ada arsitektur dan desain. Bangunan museum ini terinspirasi dari arsitektur tradisional Fuji Tulo, yaitu rumah bundar khas masyarakat Hakka di Pegunungan Fujian, Tiongkok. Desain ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat dalam budaya Hakka. Lalu ada struktur dan koleksi museum. Museum Hakka terdiri dari 3 lantai dengan ruang pameran utama sebagai berikut.
Yang pertama ada Museum Yonding, Hakka Indonesia di lantai 1, yang menampilkan sejarah migrasi masyarakat Hakka Yonding, termasuk kehidupan di Tulau dan kontribusi mereka dalam bidang farmasi di Indonesia. Lalu yang kedua, Museum Tionghoa Indonesia, yaitu di lantai 2, menggambarkan perjalanan sejarah masyarakat Tionghoa di Nusantara, profesi mereka selama era kolonial, serta tokoh-tokoh Tionghoa yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah Museum Hakka Indonesia di lantai 3, memamerkan budaya dan tradisi Hakka di Indonesia, termasuk miniatur rumah, peralatan pertanian, ruang kamar pengantin, dan artefak lainnya yang mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Hakka. Salah satu ruang pamer yang menonjol adalah ruang merah putih yang terletak di lantai 2. Di ruangan ini dipajang foto-foto tokoh Tionghoa yang berjasa terhadap nusa dan bangsa, seperti Kadir Yusuf, Prof. Hembing, dan Laksamana John Lee. Juga terdapat koleksi uang kuno dan alat-alat tulis kuno yang menambah nilai historis ruangan ini. Museum ini menawarkan pengalaman edukatif yang mendalam tentang sejarah dan budaya masyarakat Hakka dan Tionghoa di Indonesia, menjadikannya destinasi yang menarik bagi para pengunjung yang ingin memahami lebih dalam tentang keberagaman etnis di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Kaila, absen 13 dari kelompok bus 4. Saya akan menjelaskan rute pulang dari Taman Mini. Rute pulang yang pertama, kita melewati Tol Kampung Rambutan. Jalan Tol Kampung Rambutan merupakan bagian dari ruas S, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang menghubungkan Pondok Pinang dan Kampung Rambutan. Pembangunannya dimulai pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1995, sehingga menjadi ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta pertama yang rampung. Krisis 1997-98 sempat menghentikan proyek tersebut, tetapi dilanjutkan kembali pada tahun 2004. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2 Utara diresmikan pada tahun 2014, sehingga menutup celah di sisi barat. Kini, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 1 membentang sepanjang 63 km. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta S adalah tol yang menghubungkan Pondok Pinang dengan Jalan Tol Jagorawi dan Kampung Rambutan. Jalan tol ini awalnya dikelola oleh anak perusahaan Jasa Marga, yaitu PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Pada 2016, dipindahkan tangan kepada PT Hutama Karya Persero. Lalu yang kedua ada BAN-PDM atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Adalah lembaga yang bertugas melakukan akreditasi terhadap satuan pendidikan. BAN-PDM terbentuk melalui proses yang dimulai dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045 U 2002 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau Basnas. Kemudian melalui proses transisi, BAN PAUD, PNF, dan BAN SM di berbagai provinsi di-merger menjadi satu, yaitu BAN PDM. Lalu yang ketiga, kita melewati Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dinamai untuk menghormati jasa Letnan Jenderal Tahibonar Simatupang, seorang pahlawan nasional yang berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang dirancang untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Lalu yang keempat, kita melewati PT Hasibon. PT Hasibon juga dikenal sebagai PT Junlin Baratama, yaitu perusahaan pertambangan batu bara yang didirikan oleh Haji Isam pada tahun 2003. Haji Isam ialah seorang pengusaha sukses asal Bone, Sulawesi Selatan, melalui karirnya di dunia pertambangan melalui seorang pengusaha Tionghoa sampai dengan Surabaya.
dan kemudian membangun kerajaan bisnisnya di Kalimantan. Lalu yang kelima, kita melewati kebun binatang Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan atau yang lebih dikenal dengan Kebun Binatang Ragunan memiliki sejarah panjang dan menarik. Tempat ini didirikan pada tahun 1864 di Cikini. Saat itu bernama Planten de Rentine. Kebun binatang Ragunan awalnya adalah kebun binatang pertama di Indonesia yang dikelola oleh Perhimpunan Pecinta Flora dan Fauna, Kultur Vereniging Planten en Diereten et Batavia. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, kebun binatang ini berganti nama menjadi Kebun Binatang Cikini pada tahun 1949. Lalu yang keenam, kita melewati Jalan Pejaten Raya. Jalan Pejaten Raya adalah sebuah jalan utama yang terletak di Jakarta Selatan, tepatnya di wilayah Pejaten Timur, Pasar Minggu. Sejarah nama Pejaten sendiri kemungkinan berasal dari bahasa Sunda, yaitu pejaten atau yang berarti karena adanya pejaten atau perasaan tidak nyaman atau tidak enak. Jalan ini memisahkan wilayah Pejaten Timur dengan Pejaten Barat dan Pasar Minggu. Lalu rute yang ketujuh, kita melewati Pasar Minggu. Pasar Minggu adalah sebuah kawasan pasar dan juga nama sebuah kecamatan di Jakarta Selatan. Nama Pasar Minggu berasal dari sejarah pasar yang dulunya hanya buka pada hari Minggu. Dengan nama ini Pasar Tanjung West atau Pasar Tanjung West. Pasar ini sudah ada sejak pertengahan tahun 1800-an dan menjadi pusat perdagangan buah-buahan. Bahkan hingga sekarang terkenal dengan pasar buahnya. Lalu yang terakhir, kita sampai di Komplek Dekdikbud. Komplek Dekdikbud yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, memiliki sejarah panjang dan perubahan nama serta struktur. Awalnya, lembaga yang menangani pendidikan dikenal sebagai Kementerian Pengajaran pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Kemudian menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu kita sampai di sekolah yaitu SMK 8 Jakarta pada perkiraan pukul 4 sore. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.